Bapa di dalam surga, dalam segala perkara, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Sebab Engkau mengerjakannya tepat, Tuhan. Bukan cuma untuk sekedar menolong, tapi Engkau memberikan bukti dan memperlihatkannya di hadapan kami. Engkau ada. Hari ini, dengan hikmat kuasa yang daripadamu. Mari angkat tangan kita. Berikanlah satu hikmat yang membukakan kepada kami pikiran-pikiran orang benar. Waktu kami mendengar isi hatimu, hikmat itu membuat kami mampu membuka pikiran dan menambah wawasan. Manusia roh kami dipuaskan. Manusia jiwa kami mengerti. Melampaui semua yang kami sedang alamin akhir-akhir ini. Melampaui semua isi otak kami akhir-akhir ini. Bahkan melampaui yang kami lihat dan kami dengar hari ini. Berbicaralah Engkau melampaui semuanya itu. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera yang melampaui akal budi turun menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar isi hati Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan dong yang meriah buat Tuhan kita. Tunggu ya, saya panggil gini ya. Wanita-wanita Allah. Nanti jawabin saya apa? Udah biasa itu. Jadi udah gak luar biasa lagi. Kalau saya panggil ya, wanita-wanita Allah. Nih tangannya begini. Terus naikin ke atas, on fire. Oke? Oke, kalau nggak on fire nanti pulangnya belakangan. Oke? Wanita-wanita Allah. Lebih on fire lagi, wanita-wanita Allah. Wanita-wanita Allah. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Ibu-ibu boleh duduk. Gak ada bapaknya di sini ya, cuman pemain musik aja ya. Shalom. Halo kawanku, apa kabar? Hai Siska, ini kawan main aku loh dari kecil. Ya, ini sama Mami ya? Halo Tante, apa kabar? Temen TK, SD, SMP? Wow. SMA? Yaudah deh saya gak lanjut, saya reunian dulu ya. Wah hari ini judulnya tuh Overcoming Loss. Siapa yang pernah ngalamin satu kehilangan? Jadi kerugian, kehilangan. Nah masalah kerugian dan kehilangan itu orang percaya ngalamin. Iya atau enggak? Orang yang percaya Tuhan pun ngalamin, iya atau enggak? Waktu kita ngalamin pandemic, orang-orang yang kita kasihi itu lost from our sight. Nanti lama-lama mereka bisa lost in our mind. Hari ini semua yang masih bisa dipegang, ya semua yang masih bisa kita peluk, lakukanlah. Hari ini semua yang masih bisa kita ampuni, lakukanlah. Sebab ada waktunya di mana semuanya itu nggak bisa dibuat lagi. Namun sebagai orang percaya yang menghadapi kehilangan, ternyata kehilangan itu nggak hanya terjadi di zaman now. Dan nggak cuma terjadi sama ibu-ibu, nggak cuma terjadi sama keluarga, bapak-bapak, pemimpin. Enggak. Bahkan orang zaman dulu, orang lampau yang percaya itu pun mengalami kehilangan. Dan hari itu adalah hari tergelap seorang raja. Sebenarnya dia ini udah diangkat sih jadi raja ya. Tapi dia nggak kuat gitu ngelawan bapak mertua. Bapak mertuanya itu entah bagaimana ya. Saya juga nggak habis pikir loh si Saul itu segitunya gitu ya. Nganggep remeh banget gitu sama mantunya. Tapi kenapa dulu dia izinin anaknya nikah gitu.
Itu kan memang perkawinan politik bukan? Nah, Daud berbulan-bulan lamanya menjadi buronan dari bapak mertuanya. Bukan cuman buron karena masalah utang bisnis gitu sama bapak mertua. Tapi masalah yang mau dibunuh. Dianggap sebagai ancaman padahal Daud gak pernah mengancam. Dalam keadaan buron, Daud pergi ke satu tempat yaitu di wilayah Filistin. Pada masa itu Israel dan Filistin itu dua kubu yang sangat berbeda. Nah, ketika Daud sampai di Akis, Akis itu raja Filistin. Akis tahu siapa Daud, tapi Daud curhat sama Akis situasi yang dialamin di rumah tangganya. Nah, rupanya si Raja Akis ini jadi simpati, dia bilang ini, udah deh kamu pakai aja tempat ini di daerah saya namanya Ziklag. Oke, jadi dia dengan orang-orang yang dia bawa, ada 600 kepala keluarga pahlawan semua itu, mereka pergi dan kumpul di Ziklag. Satu kali, sekutu orang-orang Filistin, raja-raja Filistin, mengajak Raja Akis, salah satu dari raja-raja di Filistin, untuk berperang melawan Israel. Yang adalah papa mertuanya Daud. Dalam rundingan strategi itu, Akis mengikut sertakan Daud. Itu menimbulkan dilema buat Daud karena di satu sisi memang dia gak suka sama bapak mertua. Bukan gak suka ya habis gimana ya, saya diburon nih sama bapak mertua. Tapi di sisi lain, dia kan udah dikasih tumpangan sama si Akis. Ya proyek Puhau Ise gitu lah ya. Lalu akhirnya Daud ikut perang, sebenarnya antara dilema kalau dia perang, nanti dia ketemu bapak mertua dan itu kampung halamannya. Negara dia gitu. Tapi di sini ini ada seorang kawan yang kasih saya atap untuk saya bisa berteduh gitu. Namun di tengah perjalanan raja-raja sekutu Filistin tuh ngomong sama Akis. Lu ya kalau ajak dia, jangan-jangan ntar dia jadi bumerang lu buat kita. Karena kalau sampai dia bantuin bapak mertuanya, abis kita. Mendingan tuh orang suruh pulang. Akis pikir-pikir, ya dia gak bisa lawan juga, 1 lawan 5 gitu kan. Dan dia bilang, Daud sorry nih, kawan kamu gak usah ikut ya. Soalnya gimana ya kawan, ya pada gak setuju sih kamu ikut. Oke, gak apa-apa, gak diajak juga gak apa-apa. Ya lain kali kalau gak diajak sama teman-temanan, bilangnya apa? Gak apa-apa. Siapa tahu itu lagi selamatin kita juga, amin. Waktu akhirnya Daud pulang, itu dari tempat dia diusir sampai ke kampung dia itu 3 hari perjalanan. Begitu sampai di situ, itu semua melihat tampaklah kota itu terbakar habis. Kalau terbakar habis tuh artinya tidak ada satupun yang bentuknya itu utuh. Tapi yang bikin mereka lemes, istri dan anak mereka, baik yang penerus keturunan yaitu yang laki-laki, dan yang perempuan telah ditawan. Menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia sampai gak kuat lagi nangis. Ya kalau anak kecil nangis mesti wah, wah gitu artinya dia masih punya energi, paham ya? Dia mau ngancem dulu, dia mau lihat nih. Ini mamanya nih sama poponya nih kira-kira kalau nangis. Terus langsung ini ya udah. Kamu maunya apa sih? Nah langsung tuh. Dia gini, I am super power gitu ya. Tapi kalau udah nangis gak ada suara. Sampai lemes. Itu satu loss. Sesak banget di sini. Sesak banget. Mau ngomong gak bisa. Mau diberhentiin gak bisa. Masalahnya yang nangis bukan ibu-ibu. Pahlawan.
600 orang yang menyertai Daud tuh. Pahlawan yang gagah perkasa. Sampai Alkitab pada tulis pahlawan-pahlawan Daud. Karena keluarga mereka dirampas. Saking sedihnya. Mereka gak tahu mesti gimana. Mereka bilang, lu yang ngajak kita perang. Kalau kita kemarin gak pergi nih, keluarga kita gak hilang. Daud punya istri 2, Ahinoam, Abigail, dua-duanya juga diangkut. Lalu mereka hendak menimpuk Daud. Daud udah dalam keadaan terjepit itu. Mereka mau melempari Daud. Wah, Bapak Ibu. Pertanyaannya begini, kenapa sampai mereka tuh lemes gara-gara diculik. Seluruh kampungnya dijarah habis, sudah gak apa-apa dah. Tapi anak gue, bini gue gitu ya. Itu ketika Daud dan orang-orangnya tahu bahwa orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan mereka dan dibakar habis. Pertanyaannya sekarang, siapa sih Amalek itu? Nah, Amalek tuh ya, itu musuh bebuyutannya orang Israel. Dimulai ketika orang Israel keluar dari Mesir. Bangsa pertama yang berani kurang ajar sama umat Allah, yaitu bangsa Amalek. Mereka menghadang perjalanan orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Pertama mereka berhadapan langsung. Padahal mereka outnumber. Itu yang keluarkan dari Mesir itu kan 2 jutaan orang. Itu suku Amalek paling berapa ratus ribu cuman. Tapi mereka berani hadang loh. Dan pada saat itu Tuhan itu sampai ngomong sama Musa. Tumpas itu Amalek. Jangan sampai namanya tuh masih ada di muka bumi ini. Waduh, marah banget Tuhan. Jadi terjadilah tuh Musa hari itu. Dia angkat tangannya. Udah kakek-kakek tuh angkat tangan. 5 menit kan lumayan, 1 jam lumayan. Harun sama Hur datang topang. Kakek-kakek juga tuh berduaan. Bertiga kakek itu tuh. Gitu ya. Terjadilah. Waktu Musa angkat tangan, Yosua menang. Waktu Musa turun tangan, Amalek menang. Akhirnya Tuhan bantuin dari langit. Tuh pertempuran paling epik, salah satu yang paling epik ya yang kita baca di Alkitab. Tuhan melempari orang Amalek dengan batu dari langit. Gila banget. Bum, 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 bum. Waduh, masih lolos. Tuhan lihat begini. Oke. Yosua bilang, matahari. Diam di situ dan jangan turun. Ada kata-kata di Alkitab tulis, baru hari itu sorga mendengarkan permintaan seorang manusia untuk menahan matahari. Enggak turun terbenam. Ditumpas habis tuh Amalek. Udah habis? Belum. Tuh Amalek tuh kayak film-film karton ya. Jagoannya tuh hidup lagi tuh di akhir film. Terus begitu tuh Amalek. Sampai mencapai puncaknya di zaman Raja Saul ini. Tapi itu akhirnya Saul terbunuh. Lalu apa yang terjadi? Orang Amalek ini. Mereka benar-benar berperang. Dengan kekejamannya. Mereka tuh ngincernya orang Israel. Kenapa mereka incer? Karena mereka tahu ini bangsa yang paling diberkatin. Kalau kita bisa jarah dari orang kaya, kenapa kita bisa jarah bangsa cere-cere gitu. Jadi dia lihat secara strategis Israel itu bangun formasi jalan tuh pasti pahlawan-pahlawan, orang-orang hebat tuh jalan di depan seperti tameng. Lalu bagian belakang itu wanita dan anak-anak serta orang-orang yang udah tua. Jalannya kan jadi masih lama gitu ya. Nah mereka akan jalan, gak berani hadap-hadapan konfront. Muter. Udah muter, dari belakang digebuk. Wah, abis itu. Jadi serangan dari belakang
Itu sama seperti kayak kita gosipin orang dari belakang, kita nggak lihat orangnya gitu kan. Kayak netizen nyinyir gitu kan. Kan nggak kelihatan orangnya tapi menohok dari belakang gitu kan. Wah gitu. Nah waktu itu diserang, kalau udah ditangkep, habis tuh perempuan mah udah habis deh. Kalau nggak diperkosa, dibunuh. Perempuan hamil aja dibelah, perutnya diambil. Tujuannya cuma ini, menumpas habis manusia tapi merampas habis hartanya. Lalu orang Amalek itu adalah orang yang sampai disebut bangsa kejam karena sebutan dia itu adalah pure evil, benar-benar sadis. Padahal dia keturunan Esau. Jadi Esau sama Yakub kan adik kakak ya. Berarti kan sepupu ini menyerang bangsa Israel toh. Dan arti nama dari Amalek, dweller in valley. Dweller in a valley artinya penunggu lembah. Preman-preman padang gurun yang begitu ngelihat kafilah langsung keluar dari persembunyian dan mulai menghadang. Secara rohani. Roh yang ada pada Amalek itu adalah roh yang menarik kita, spirit yang menarik kita hingga ke dasar lembah. Agar kita gak bisa bangkit lagi. Ada satu spirit di mana Amalek itu merampas semua aspek kehidupan kita. Kalau kita untung, kita diambil. Dirampas keberhasilan kita. Anugerah yang kita udah terima itu bisa hilang tuh, dirampas. Masa depan, kebahagiaan, kerukunan, damai sejahtera, sukacita, pekerjaan, pelayanan, keluarga, kesehatan, hubungan. Semua ingatan-ingatan yang baik, memori-memori yang terbaik tentang seseorang, tentang satu situasi, tentang satu tempat. Dan semua yang berharga yang bisa kita miliki kalau bisa dia rampas, dia rampas. That's Amalek. Pakai apa? Pakai roh kesedihan. Roh kesedihan. Roh lembah kekelaman. Itu merampas semua anugerah, sukacita kita, keluarga kita. Itu dirampas ketika kita mengizinkan spirit Amalek diam-diam menyerbu kita dari belakang. Dengan hanyut dalam kesedihan yang gak habis-habis. Dendam yang gak habis-habis. Oh dulu tuh abang lo kan yang tipu uang kita. Oh dulu tuh adek lu tuh izinin bininya tuh begitu. Maka hilang tuh apartemen kita tuh. Padahal itu tuh mak gue yang kasih tuh buat dia. Wah kita nih katanya saudara. Tapi kayak begini. Nah akibatnya tuh muncul. Ntar kalau gue mati, tante itu datang, jangan kasih dia ngelayat ya. Gue gak mau dia ngelayat. Lu nanti kalau merit jangan undang om itu ya. Kita udah gak ada hubungan tuh masih om. Itu kebencian tuh bisa diturunin seperti warisan. Kita ngomong lagi, sebenarnya sih bapak lu gak gitu. Cuman ya, kalau ampe nih, kita sampai kenapa-napa, lu jangan pernah telepon dia, minta tolong dia. Gitu. Katanya gak apa-apa, tapi tetap diancam gak boleh. Sama temen, wah dulu akrab, tahu-tahu, wah kemarin itu dia bilang dia ajak, gue udah beli barangnya gak datang, habis gue dicak. Rata-rata tuh urusan kalau gak ke duit, urusan cemburu gimana? Gila semua diajak, gue enggak loh. Pasang di IG lagi. Nah itu ada yang, itu kenapa dia ikut, semestinya lebih pantas gue kali ikut dia yang diajak ya. Wah itu langsung tuh. Mulai jauh. Perasaan ditinggalin. Karena spirit of Amalek itu menarik kita sampai jauh. Sehingga spirit itu kalau kita mau merangkak naik, mau merayap. Spirit itu akan tarik kita turun. Jangan naik. Mati aja lo. Nah itu spirit itu. Makanya Tuhan benci banget. Karena waktu orang Israel keluar dari Mesir.
Belum lama perjalanan masih di daerah padang gurun. Itu aja kan mereka udah bersungut-sungut. Ngapain sih kita jalan di sini, ngapain kita keluar. Udah pada marah. Muncul tuh spirit itu. Yang mengingatkan mereka gini. Tuh kan, tahu gitu ngapain sih kita keluar ke tempat yang kita nggak tahu. Ngapain sih. Nah itu spirit seperti itu. Spirit apa? Spirit yang gak mau menyembah Tuhan. Orang kok dalam hanyut kesedihannya. Dinasehatin apa aja tuh gak bisa terima. Karena apa? Dia mengizinkan kesedihan itu tuh masuk. Set. Dan itu nyedot energi hidup. Berapa lama kita hidup dengan muatan yang macam itu? Coba hitung aja sendiri. Dari anak belum lahir atau dari anak mulai sekolah. Atau dari anak selesai menikah. Atau baru kita lagi nimang cucu. Atau di mana? Sampai spirit itu terus ada. Dan membuat kita itu tenggelam. Orang lain itu udah merangkak naik, udah melakukan sesuatu buat Tuhan. Kita tuh masih begini, dikurung sama trauma. Gak usah lah, gak usah lah. Udah begini aja lah. Makanya gak heran kebahagiaan kita bisa hilang karena tahu-tahu mendadak kesedihan yang datang. Kenapa dia mati? Kenapa lu mati? Sekarang gue hidupnya gimana? Itu gak habis-habis tuh nyeselin. Saya punya ada kenalan ya. Itu saking gak bisa terima gitu ya. Kematian. Dia pergi ke satu tempat terus dia nanya sama orang. Kamu lihat gak orang itu? Nah kita kan bingung, itu orang ditanya kan bingung. Sebab ingatan dia hanya berhenti di masa ketika orang yang dia kasihi sudah tidak ada. Ada rasa traumatik. Oh ini lu nih ngerebut anak gue nih. Lu mantu yang jahat. Lu rebut anak gue. Sekarang lihat nih gue terlantar. Tuh karena lu kan yang ngomong sama anak gue. Untuk gak usah piara gue gitu. Udah pasti itu kehanyutan tuh terus begitu. Semua itu membuat kita tumpul dan gak peka sama kehendak Tuhan. Nah lalu apa yang dilakukan Daud? Saya minta pemusik. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Waktu semua lagi tenggelam, ditarik turun 600 orang itu pahlawan yang gagah perkasa itu ditarik turun ya jauh sampai kepada lembah kekelaman itu. Mereka nangis sampai gak kuat nangis. Daud berdiri, mereka berusaha naik. Daud ikut lo, kan bini lo semua diambil ayo cepat. Tapi Daud menguatkan kepercayaan sama Tuhan. Dia berdiri itu dia gak mau tuh ditarik tuh dia gak mau. Daud, lu sama menderitanya lu sama kita. Turun kamu, turun. Gak, dia kuatkan percayaannya. Lagi-lagi lewat apa? Doa. Tahu gak ternyata selama Daud di Ziklag. Itu tidak ada mazmur loh. Artinya Daud gak bangun hubungan sama Tuhan selama dia di sana. Baru hari itu dia bilang sama Abiatar, imam yang ikut dalam rombongan dia. Kasih saya baju efod. Saya mau menanyakan kehendak Tuhan. Cuma orang yang berdiri tidak di dalam lembah. Yang menguatkan kepercayaannya itu. Baru bisa bilang kasih saya baju efod. Orang yang kuat menguatkan hatinya. Dia lihat ke atas dan dia bilang ini. Saya mencari engkau dan memberi kau kesempatan melakukan sesuatu saat ini. Semua orang di sekitarnya udah tenggelam. Cuman dia yang pegangan. Waktu kita berdoa, kita tahu kita harus cari Tuhan bukan? Tapi gak banyak orang yang paham. Cara carinya gimana gak tahu. Saya tanya ya, saya kalau main ke rumah ibu, saya cari ibu apa cari mbaknya? Biasa. Dok. Ibunya ada? Oh ibunya gak ada, yaudah saya tunggu deh. Kan saya mau ketemu.
Tapi kebanyakan orang doa cuman sampai di depan pintu. Tuhan terima kasih ya Tuhan, pokoknya Tuhan nih ada satu situasi nih Tuhan, Tuhan please. Kalau engkau memang sungguh-sungguh, ada sampai begitu. Engkau sungguh ada, engkau sungguh percaya, engkau sungguh mendengar aku, engkau sungguh anggap aku anak. Jawab Tuhan, jawab. Oke. Nah, kayak gitu tuh kita doa. Lalu kita pikir gini, cari siapa ya? Kau pendoa ya? Gini, gue kan masalahnya nih ya. Nih, gue masalahnya gini nih, terus gue begitu nih gini. Gue udah doa sih. Artinya gini, gue udah berusaha cari Tuhan tapi gak nemu. Kamu lebih ngeroh, pasti kamu lebih peka. Karena aku lagi tumpul. Kamu lebih tajam. Doain saya. Artinya kita berharap sama dia dong. Banyak kita begitu. Menolak mengakui kuasa Tuhan dengan sikap kita. Mata tertuju sama Tuhan tuh bukan mata yang, ya tunggu dulu. Nih, lu dengerin gue deh. Di sana itu ya ada yang bisa, iya tunggu dulu. Ada yang bisa tolong lu, iya oke tunggu. Gue lagi lihat Tuhan nih, Tuhan mau gue ngapain? Tuhan suruh saya langsung yang bertindak atau nanti Tuhan yang berperang? Tuhan maunya gimana? Itu mata yang fokus tuh begitu. Nah, kalau orang lakukan yang seperti Daud lakukan, Tuhan balikin. Waktu dia nanya sama Tuhan, dia nanya kehendak Tuhan. Gimana Tuhan? Kejar. Akankah aku bisa merampas balik? Kamu bisa rampas balik. Dirampas balik. Tapi yang penting, pada waktu kamu tawar hati, pada masa kesesakan, maka bisa kecillah kekuatanmu. Siapa yang mau dukung kita dalam keadaan sedih? Teman curhat, berapa lama dia mau dengerin? Keluarga, berapa banyak anak yang pura-pura cuek sama situasi orang tuanya? Artinya, kalau udah gak punya siapa-siapa, kita harus menguatkan kepercayaan kita, naik pegangan. Di Filipina ada satu cerita, ini real. Nanti buka aja di Google. Ada satu pasangan misionaris, suaminya nih orang Filipina, istrinya orang Amerika. Mereka melayani Tuhan, cinta Tuhan, sungguh-sungguh cinta Tuhan. Hari itu mereka sedang ngajar di gereja pendalaman Alkitab. Anaknya itu ada 7. Nah anaknya yang nomor 3, 4, 5, 6 itu lagi di rumah. Ada satu anaknya namanya Joy, umur 15 tahun perempuan. Dia lagi main bertiga sama teman perempuan sebaya. Papa mamanya lagi pelayanan. Malam itu ada 7 perampok datang ke rumah mereka. Dan anak 15 tahun ini diperkosa bergiliran sama 7 orang itu. Yang lain cuma disekep, nggak ada yang dibunuh. Mereka berhasil merampas. Lalu polisi berhasil menangkap 7 perampok itu. Dan parents dari anak-anak ini itu udah siap untuk bersaksi, ajukan sesuatu untuk orang itu. Namun hari menjelang sidang, papanya Joy ngomong begini sama Joy. Joy, kamu masih muda, masih sangat muda. Masa depan kamu Joy masih panjang. Apakah Joy mau hidup di bawah kontrol dan kendali masa lalu yang gak enak? Karena mulai hari itu Joy akan merasa dia as a victim. Kalau orang hidup as a victim, seandainya Joy mau sekolah, ada kandang
yang gak terlihat tetapi yang membatasi dia. Kalau dia mau main, gue kan korban perkosaan. Kalau dia duduk lagi belajar, dia lihat teman-teman yang lain, kok lu orang gak ngalamin yang kayak gue alamin ya. Kalau nanti dia besar, dia mau cari pacar, dia naksir sama orang, ada orang naksir sama dia. Gue kan nih korban perkosaan loh. Kalau dia mau kerja, dia berpikir, kerja apa ya untuk seorang korban perkosaan? Kalau dia mau melakukan segala sesuatu, mau melayani pun dia akan berdiri, apa gue layak? Gue nih korban perkosaan. Otomatis itu roh mengendalikan dia. Jadi papanya tuh ngomong, kok kamu hidup dengan macam ini? Kamu akan ada di controlling itu. Selamanya kamu gak akan jadi apapun selain sebagai seorang wanita korban perkosaan. Korban kekalahan. You are the victim. Sampai digituin. Cuman ada satu hal yang bisa bikin kamu bebas. Apa papi? Ampuni dan stop recall. Don't recall back. Wah, mamanya marah. Parents yang lain bilang, gila lo, masa depan anak kita udah hancur. Tapi papa bilang, Joy, trust me, ini juga gak mudah buat papa. Punya anak yang diperkosa, gimana sih rasa hancurnya? 15 tahun dijagain, Toto datang ke rumah loh. Terus dia bilang, Joy, kalau kamu recall balik, kamu masuk sidang, hakim akan tanya, pengacara akan nanya, penuntut akan nanya. Lalu mereka akan bertanya, kamu harus merecall balik sadisnya kegiatan kejadian malam itu tuh kamu akan ingat lagi, kamu akan ceritain lagi, ulang. Itu akan membentuk atmosfer dalam hidup kamu, lewat perkataan kamu, itu membentuk loh. Emang gue orang bego nih, orang sial nih, orang bangkrut nih, orang gak berguna. Itu membentuk atmosfer sehingga menjadi kurungan dan kandang buat hidup kita. Joy, kamu harus lepasin ini. You have to forgive. Dan stop recall back your memory. Oke, I will papi. Untuk anak 15 tahun gak gampang. Tapi dia buat. Di depan pengadilan hakim dia bilang, Bapak Hakim, sebelumnya saya mau mencabut dulu berkas berita acara ini. Saya mau mengampuni. Marah itu semua. Tapi hari ini Joy hidup anaknya 9. Dia nikah sama salah seorang misionaris. Dia bilang gini, katanya mau amanat agung. Lahirin anak cuma 1 atau 2. Kurang 9. Sebar ke semua benua. Tapi kalau lihat kesaksian-kesaksian dia nanti buka. Papanya nih sekarang jadi gembala gereja karismatik terbesar di Filipina. Namanya Peter Tanci. T-A-N-C-H-I. Tanci. Banyak cerita-cerita tentang mereka. They were overcoming their loss. Ada orang-orang yang berhasil mengatasi kehilangannya. Bagaimana dengan ibu-ibu di sini? Ingat ya, kalau lagi sesek, jangan tawar hati. Tambah kecil kekuatannya. Justru lagi tambah sesek. Kuatkan. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Konsep kita tuh adalah begini, kalau gak ditolong oleh seruan doa sekali, 2 kali, 3 kali, pasti dianggap Tuhan gak sayang. Itu pikiran yang salah. Tahu gak kapan? Berulang-ulang. Saya lakukan itu. Berulang-ulang. Intens. Pasti dia tolong. Ayat terakhir ya. Mazmur 34 tuh ngomong begini. Kalau Tuhan gak baik gak mungkin ada ayat ini. Apabila orang-orang benar berseru-seru, Tuhan mendengar.
kehebatan kita, bukan iman kita. Bukan jago puasa atau doanya itu sering. Tapi karena kita punya Tuhan yang mau mendengar. Yang menghentikan semua kegiatan. Tunggu, stop. Ya, kenapa? Oke, catat. Kita udah naikin laporan. Terus kita pikir langsung diterima, ditindaklanjutin. Yes, sometimes. But sometimes kita muncul lagi. Kita cuman butuh apa sebenarnya waktu muncul di hadapan dia? Menguatkan hati. Itu tempat yang tepat. Sebab dia deket sama orang yang lagi ngalamin keremukan. Ya. Kita tutup mata kita. Situasi kehilangan gak mudah. Kehilangan orang yang kita andalin. Kehilangan orang yang kita percaya. Kehilangan apa yang kita kumpulkan bertahun-tahun. Kehilangan seluruh harga diri. Tapi kalau kita sampai hanyut dalam kepedihan, membuang diri kita dalam lembah kekelaman, menganggap kita tidak seberharga itu, sampai kapanpun kita gak akan pernah naik ke permukaan. Stop lakukan itu. Saya ajak kita bangkit berdiri. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun batinku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sanjung Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau di hatiku. Waktu saya kehilangan dompet saya, dan saya udah serahin, saya bilang terserah Tuhan, ya udah hilang gak apa-apa kok, saya udah rela. Besok kan dompet itu balik utuh, gak ada yang hilang. Secuil pun gak ada yang rusak, gak ada yang hilang. Waktu saya terima dompet itu di tangan, tahu gak Tuhan ngomong apa sama saya? Kamu boleh tidak menghargai dompet itu, tapi boleh gak kamu menghargai niat baikku? Memberikan semua berkat yang ada di dalam dompet kamu itu. Seringkali kita udah nyerah. Udah deh hancur aja, udah pernikahan saya, udah putus, cerai aja dah, udah buang aja. Udah nih anak kayak begini, udah deh putusin aja, udah buang aja. Nih bisnis nih hancur, nih bangkrut nih, udah buang aja dah, udah buang. Kita lupa ya, bahwa keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, itu niat baik Tuhan saat Dia memberikannya sama kita. Bukan tentang kamu sanggup gak sanggup piara dan pegang berkat itu. Tapi boleh gak hari ini menghadapi situasi kehilangan, boleh gak kamu bilang, Tuhan terima kasih, Engkau segitu niatnya Tuhan memberkati aku. Kalau sekarang terlihat sepertinya gagal, di tanganku sepertinya nothing.
Aku menguatkan iman kepercayaanku dengan berkata, terima kasih pernah memberikan aku ini, dan maukah sekarang Engkau memulihkannya lagi. Sama seperti kali pertama aku pegang Tuhan. Sama seperti kali pertama Tuhan aku ada di situasi itu. Maukah Tuhan damai sejahtera-Mu, kasih karunia dan mujizat-Mu itu terus memegang kami Tuhan. Angkat tangan kita. Kekuatan yang daripada Tuhan turun. Menguatkan hatimu. Mendobraknya. Siapa bilang dia tidak mendengar? Allah sedang mendengarkan kamu. Terima. Terima. Satu kekuatan, terima. Terima. Di dalam kegoyahanmu, teguh. Teguh. Di dalam ketidakberdayaanmu, kuat. Ada kekuatan lewat pandanganmu. Lewat mulut, ucapan mulutmu. Terarah dan tertuju sama Tuhan. That's your power. Dalam keadaan hilang dukungan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Kuat. Kuat. Wanita-wanita Allah kuat. Terima. Terima. Ambil. Ambil. Percaya. 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 Kuat. Kuat. Teguhlah imanmu. Terima. Ibu-ibu yang terkasih, rekan-rekan sekerjalah, wanita-wanita yang perkasa, pulanglah, kembalilah pada hidupmu, pada keluargamu, pada pelayananmu, pada pekerjaan bisnismu, pada segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan ke dalam tanganmu. Biarlah itu berbuah dan biarlah engkau diperlengkapi dengan kesehatan yang sempurna dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kita, mempersiapkan kita hingga tiba waktunya kita diangkat, masuk tinggal dalam kekekalan di kerajaan Allah selama-lamanya. Yang terima berkat-berkat ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.